Abu Hurairah radhiyallahu an berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba berada pada waktu pagi, dua malaikat akan turun kepadanya. Lalu salah satu berkata, "Ya Allah, berilah pahala kepada orang yang menginfakkan hartanya." Kemudian malaikat yang satu berkata, "Ya Allah, binasakanlah orang-orang yang bakhil." Muttafaq alaih, dalam kitab Misqat. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa ketika matahari terbit, muncullah malaikat yang menyeru dari dua arah. Semua makhluk mendengar seruannya, kecuali jin dan manusia. Diserukan, "Wahai manusia, berjalanlah ke arah Rabb-mu. Sesuatu yang sedikit tetapi mencukupi keperluan, itu lebih baik daripada sesuatu yang banyak tapi menyebabkan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dan ketika matahari terbenam, dua malaikat muncul dari dua arah lalu berdoa dengan suara yang keras, "Ya Allah, berilah balasan kepada orang-orang yang menampakkan hartanya, dan binasakanlah orang-orang yang bakhil dalam menginfakkan hartanya." Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis yang lain disebutkan bahwa di atas langit ada dua malaikat yang ditugaskan untuk mengurusi hal ini tanpa diserahi tugas yang lain. Mereka berkata, "Wahai Allah, berilah balasan kepada orang-orang yang berinfak." Malaikat yang lain berkata, "Wahai Allah, berilah kebinasaan kepada orang-orang yang menahan hartanya." Dari hadis ini dapat kita ketahui bahwa seruan malaikat tersebut tidak hanya dikhususkan pada waktu pagi dan sore. Sepanjang waktu mereka berdoa seperti itu. Tetapi dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa para malaikat berdoa khusus seperti itu pada waktu matahari terbit dan terbenam. Kenyataan dan pengalaman yang dapat dilihat menunjukkan bahwa kebanyakan orang yang mengumpulkan dan menyimpan harta telah disulitkan oleh hartanya sendiri, sehingga menyebabkan harta mereka binasa. Sebagian dari mereka ada yang menghadapi kasus sehingga harus berurusan dengan pengadilan. Sebagian lagi menghabiskan harta mereka dalam permainan. Ada pula yang menjadi sasaran para pencuri dan sebagainya. Ibnu Hajar rahmatullahi menulis bahwa terkadang suatu kehancuran terjadi pada hartanya, terkadang juga menimpa pemiliknya, dan terkadang pemiliknya dijauhkan dari amal soleh. Sebaliknya, barang siapa yang menafkahkan hartanya, maka hartanya akan diberkahi. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, barang siapa menyedahkan hartanya dengan baik, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga harta yang ditinggalkannya. Yakni bahkan setelah kematiannya, ahli warisnya tidak merusak hartanya dan tidak membelanjakan hartanya untuk hal yang sia-sia. Apabila harta tidak disedekahkan, pada umumnya harta tersebut mendatangkan akibat buruk kepada anak-anaknya setelah ia meninggal dunia. Imam Nawawi rahmatullahi menulis bahwa mengeluarkan harta yang disukai adalah pengeluaran untuk amal-amal yang baik, menafkahi keluarga, menjamu tamu, dan sebagainya. Qurtubi rahmatullahi berkata bahwa membelanjakan harta seperti ini termasuk ibadah fardu dan sunnah. Akan tetapi, jika seseorang tidak membelanjakan hartanya untuk ibadah sunnah, maka ia tidak termasuk yang didoakan dalam keburukan tersebut. Akan tetapi, dengan tidak menggunakannya untuk ibadah sunnah, berarti ia telah berbuat kikir, sehingga membelanjakan hartanya untuk ibadah yang fardu dengan hati yang ikhlas tentu akan terasa sulit.